Nama saya Faris Rifki Abdillah. Saya dari kelas B1 pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makhluk hidup dan ekosistem alami. Yang pertama, populasi dan komunitas makhluk hidup. Yang kedua, berbagai bentuk ekosistem, yaitu alami dan buatan. Yang ketiga, macam-macam bentuk pola kehidupan. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup pada suatu wilayah yang sama dan dalam kurun waktu yang sama. Sifat-sifat yang dimiliki populasi. Yang pertama, kerapatan atau kepadatan. Yang kedua, natalitas atau angka kelahiran. Yang ketiga, mortalitas atau angka kematian. Yang keempat, bentuk pertumbuhan, penyebaran, umur, dan perkembangan populasi. Yang kelima, perluasan atau penyebaran populasi. Yang keenam, mempunyai sifat-sifat genetik yang berhubungan secara langsung dengan ekologi. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Macam-macam komunitas. Di alam terdapat berbagai macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu A. Komunitas akuatik, misalnya yang terdapat di laut, danau, sungai, parit, atau kolam. B. Komunitas terestrial, yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Ekosistem adalah kesatuan dari komunitas dengan lingkungan hidupnya. Ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Ekosistem alami. Yang pertama, ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri atas berbagai ekosistem. Di antaranya ekosistem hutan, hujan tropis, sabana, padang rumput, dan gurun. Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis dan subtropis. Ekosistem ini memiliki pepohonan yang banyak dan memiliki curah hujan yang tinggi. Ekosistem sabana terdapat di wilayah dengan tingkat curah hujan yang rendah. Sabana yang terluas terdapat di Afrika dan Australia. Hewan yang hidup di sabana antara lain serangga, zebra, dan singa. Sementara ekosistem padang rumput terdapat di daerah tropis dan underling tropis. Dalam ekosistem ini, hujan turun tidak teratur. Hewan yang hidup di ekosistem ini antara lain gajah, jerapah, dan singa. Yang kedua, ekosistem air. Ekosistem air terdiri atas beberapa ekosistem, yaitu ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem sungai, dan ekosistem terumbu karang. Ekosistem air tawar memiliki ciri-ciri variasi suhu yang tidak mencolok, pencahayaan kurang, dan terpengaruh iklim dan cuaca. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi. Dalam ekosistem air laut memiliki suhu yang tinggi dan penguapan yang tinggi. Sementara itu, ekosistem sungai terdiri atas hewan seperti ikan, buaya, dan hewan lainnya yang sering berada di sungai. Ekosistem terumbu karang terdiri atas coral yang beredar dekat pantai. Hewan-hewan yang berada di terumbu karang memakan organisme mikroskopis dan sisa organik lainnya. Kehadiran terumbu karang di dekat pantai membuat pantai memiliki pasir putih. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan pemeliharaan didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan antara lain bendungan, sawah irigasi, dan perkebunan kelapa sawit. Ekosistem buatan antara lain hutan buatan, sawah, ladang, kebun, desa, kota, bendungan, kolam. Macam-macam bentuk pola kehidupan. Pola kehidupan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pola kehidupan di darat, pola kehidupan di air, pola kehidupan yang khas. Pola kehidupan di darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain: yang pertama, keadaan tanah.
yang kedua suhu, yang ketiga angin, yang keempat kelembaban udara, yang kelima curah hujan, yang keenam pancaran sinar matahari. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim, misalnya pada waktu musim hujan, kelembapan udara cukup tinggi, tanah basah, tumbuhan hidup subur, dan pada waktu musim kemarau, kelembapan udara menurun, tumbuhan sebagian mati. Pola kehidupan di air. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi A. Lingkungan air tawar, yaitu sungai, rawa, kolam, parit. Yang B. Lingkungan air asin, yaitu laut. C. Lingkungan air payau, yaitu danau air tawar. Faktor yang penting dalam kehidupan di air adalah sifat-sifat air itu sendiri. Misalnya pola kehidupan di air akibat cahaya matahari, akibat zat-zat pelarut, akibat gaya tekanan ke atas, dan akibat perubahan suhu. Pola kehidupan yang khas. Hubungan timbal balik antara komponen-komponen dalam suatu ekosistem merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas A. Simbiosis. Simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan yang erat. Jenis-jenis simbiosis yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme adalah cara hidup bersama dengan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Misalnya kupu-kupu dengan bunga, badak dengan sejenis burung, dan lain-lain. Simbiosis parasitisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda. Yang satu mendapatkan keuntungan, yang satu lainnya dirugikan. Misalnya benalu dengan pohon inang, tali putri dengan tumbuhan inang, kutu buah dengan tumbuhan inang, dan lain-lain. Simbiosis komensalisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak dirugikan. Misalnya ikan hiu dengan ikan-ikan remora, tumbuhan paku dengan pohon yang tinggi, dan lain-lain. Antibiosis atau antisimbiosis adalah persekutuan hidup antara dua jenis makhluk hidup, yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup lainnya. Misalnya penicillium dengan jamur dan bakteri tertentu. Penicillium dapat menghasilkan penisilin atau jenis antibiotik dengan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri tertentu. Macam-macam antibiotika yang dihasilkan dari pola kehidupan sebagai antibiosis antara lain penisilin, streptomycin, kloromisin, anreomisin, teramisin, tetraksiklin, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.